Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pelajaran bahasa Indonesia kita akan masuk ke bab baru yang nanti kalian bisa tebak sendiri ini bab apa ya. Saya akan bacakan dulu. Ini ada sebuah teks ya. Ketika pangeran mencari istri. Ini ada narasinya dulu. Suatu ketika terdapat sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang bijaksana. Namanya Raja Henry. Raja Henry memiliki seorang anak bernama Pangeran Arthur. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda pengembara. Ia datang ke kerajaan dan menemui pangeran yang sedang melamun di taman istana. Ini ada percakapannya juga. Bisa kalian tebak ya, ini babnya bab apa. Selamat pagi Pangeran Arthur. Pangeran Arthur menjawab, selamat pagi, siapakah kau? Aku pengembara biasa, namaku Theo. Kudengar pangeran sedang bingung memilih calon istri. Ya, aku bingung sekali. Semua wanita yang dikenalkan padaku tidak ada yang menarik hati. Ada yang cantik tapi berkulit hitam. Ada yang putih tapi bertubuh pendek. Ada yang bertubuh semampai, berwajah cantik tapi tidak bisa membaca. Aduh. Bagaimana kalau ku ajak pangeran berjalan-jalan sebentar? Siapa tahu di perjalanan nanti pangeran bisa menemukan jalan keluar. Oh, baiklah. Ini ada narasi lagi. Mereka berdua lalu berjalan-jalan keluar istana. Theo mengajak pangeran ke daerah pantai. Di sana mereka berbincang-bincang dengan seorang nelayan. Tak lama kemudian, nelayan itu mengajak pangeran dan Theo ke rumahnya. Jadi ini kayak belusukan lah ya kalau di Indonesia tuh. Nelayan. Istriku sedang masak ikan bakar yang lezat. Pasti pangeran menyukainya. Istri nelayan, di sini ada semacam ini ya, kegiatan yang kalau ditanda kurung ini. Datang dari dapur untuk menghidangkan ikan bakar. Silahkan tuan-tuan nikmati makanan ini. Kemudian kembali lagi ke dapur. Wahai nelayan, mengapa engkau memilih istri yang bertubuh pendek? Nelayan itu tersenyum. Aku mencintainya. Lagi pula, walau tubuhnya pendek, hatinya sangat baik. Ia pun pandai memasak. Pangeran Arthur hanya mengangguk-angguk. Kembali ke narasi. Selesai makan, Pangeran Arthur dan pengembara itu berterima kasih dan melanjutkan perjalanan. Kini, Theo dan Pangeran Arthur sampai di rumah seorang petani. Di sana mereka menumpang istirahat. Mereka beberapa saat bercakap dengan Pak Tani. Lalu keluarlah istri Pak Tani menyuguhkan minuman dan kue-kue kecil. Bu Tani bertubuh sangat gemuk, pipinya tembem dan dagunya berlipat-lipat. Kemudian Bu Tani pergi ke sawah. Ini ada percakapan lagi. Pak Tani yang baik hati, mengapa kau memilih istri yang gemuk? Pak Tani menjawab sambil tersenyum. Ia adalah wanita yang rajin. Lihatlah, rumahku bersih sekali bukan? Setiap hari ia membersihkannya dengan teliti. Lagi pula, aku sangat mencintainya. Pangeran Arthur mengangguk-angguk. Pangeran dan Theo lalu pamit dan berjalan pulang ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu seorang pelayan dan istrinya. Pelayan itu amat pendiam, sedangkan istrinya cerewet sekali. Pengembara. Ini ada mulai percakapan lagi. Pelayan, mengapa kau mau beristrikan wanita sebawel dia? Walaupun bawel, dia sangat memperhatikanku dan aku sangat mencintainya. Pangeran Arthur mengangguk-angguk. Kini aku mengerti, tak ada manusia yang sempurna. Begitu pula dengan calon istriku. Yang penting aku mencintainya dan hatinya baik. Lalu pengembara di sini bernapas lega. Membuka rambutnya yang ternyata palsu. Rambut aslinya ternyata panjang dan keemasan. Ia juga membuka kumis dan jenggot palsunya. Kini di hadapan pangeran ada seorang putri yang cantik jelita. Pangeran, sebenarnya aku Putri Rosa dari negeri tetangga. Ibunda pangeran mengundangku ke sini dan menyuruhku melakukan semua hal tadi. Mungkin ibumu ingin menyadarkanmu. Sangat terkejut pangeran. Akhirnya aku dapat menemukan wanita yang cocok untuk menjadi istriku. Pangeran Arthur dan Putri Rosa akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya. Mungkin punya anak, nanti dia begadang gitu ya. Ngurusin anaknya ganti popok gitu ya, belum lagi minta uang jajan ya, mungkin karena kaya ya. Cuman di sini dibilang endingnya bahagia hidup selamanya. Udah jelas ya kalau ada dialog, ada narasi, ada emosi, ada
segalanya gitu ya, bahkan ada latar di situ. Ini adalah bab drama ya, udah jelas bab drama. Oke, kita lihat ya. Nah, ini. Nah, ini dia. Gede banget ya. Sebentar dikecilin dulu. Kepotong gini. Oke, ya sudah kelihatan ya. Drama dalam arti sempit. Nah, ini udah jelas lah. Judulnya adalah drama. Kita sudah masuk ke bab yang terbaru gitu ya. Harusnya bab lama tuh ulangan dulu ya. Nanti mungkin udah pertemuan ini kita ulangan bab teks persuasif ya. Nah, saya udah ngasih tahu di sini ya. Ini akan ulangan gitu ya. Tolong dicatat. Berarti nanti hari Selasa depan itu akan ada ulangan teks persuasif. Silahkan lihat video-videonya, sengaja ya saya bikin video biar mudah diingat kembali. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Oke, drama adalah merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor. Ini pengertian drama ya. Kalau kita lihat di sini, drama merupakan suatu karya sastra. Oke, setuju ya, itu sebuah karya gitu. Pasti perlu pemikiran yang tinggi gitu ya untuk membuat cerita dan alurnya. Yang ditulis dalam bentuk dialog, betul ya, yang tadi ada dialognya, percakapan antara dua orang atau lebih, itu dialog. Dan dengan maksud dipertunjukkan. Oke, kita harus highlight gitu ya. Dipertunjukkan. Kalau tidak dipertunjukkan, artinya bukan drama, tapi naskah drama. Beda ya. Naskah juga sebenarnya akan dipertunjukkan gitu. Kita lanjut lagi ya selanjutnya. Nah, drama ini memiliki dua arti. Yang pertama, dalam arti luas. Kita baca dulu. Drama dalam arti luas adalah semua bentuk tontonan atau pertunjukan yang mengandung cerita yang ditontonkan atau dipertunjukkan di depan halayak umum. Ya, mungkin ya kalau misalkan drama-drama ini banyak banget ya kalau sekarang, drama artis, drama sinetron ya. Sinetron itu drama sebetulnya gitu ya. Kalau secara arti ini masuk ya. Sinetron ini cerita, betul ya. Kita lihat dari sini. Ini sinetron ini cerita, terus dipertunjukkan di halayak umum. TV itu adalah halayak umum dan ditonton untuk semua kalangan gitu ya. Walaupun mungkin ada yang rating-rating gitu ya, di bawah umur atau bimbingan orang tua ya. Nah, ini dia artinya gitu. Bahkan kalau misalkan bahkan sekarang mah drama juga ya lebih luas lagi. Artinya kalau kamu misalkan kayak bapak tadi kejadian ditabrak motor oleh ojol gitu ya dari belakang, langsung itu orang-orang ya dia tertabrak gitu ya, itu tuh disebut drama gitu. Karena drama itu ya itulah kayak gitu, itu disebut juga drama. Drama dalam arti sempit, kita baca, drama dalam arti sempit ialah sebuah kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan di atas panggung. Oke, ini lebih spesifik lagi, harus di atas panggung ya. Ini berarti ada dua ya. Yang ini mau dimanapun, mau di TV, di YouTube, di semua sosmed bisa disebut drama. Apalagi sekarang ada drama-drama COD gitu ya, yang COD nggak mau bayar, ditodong sama pistol, ditodong oleh samurai. Wah, itu lagi drama banget sekarang gitu ya. Tapi kalau lihat dari drama arti sempit, apakah itu termasuk drama arti sempit? Tidak masuk, karena wajib dipertontonkan di atas panggung gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini kalian catat semua ya. Jadi ini ada beberapa jenis drama yang wajib kalian hafal ya. Nggak mau tahu, pokoknya harus hafal aja. Nanti pas ulangan ini saya munculkan semua ya. Pertama ada tragedi, drama yang bercerita tentang kesedihan. Oke, jelas ya, tragedi itu menyedihkan. Yang tadi saya ditabrak itu menyedihkan gitu ya, tapi emosi juga sih. Komedi, drama yang bercerita tentang komedi yang penuh dengan kelucuan ya. Memang hidup itu perlu ditertawakan, bahkan di atas panggung kalau tidak ada sedikit komedi atau hiburan yang komedi lucu gitu, itu akan boring sekali gitu ya. Tragikomedi, ini perpaduan antara kisah drama, tragedi dan komedi. Jadi kalau ini dikawinkan gitu ya, jadinya tragikomedi gitu ya. Opera, drama yang dialognya dengan cara dinyanyikan dan diiringi musik. Jadi kalau misalkan suka ada ya drama musikal gitu ya, ini opera namanya. Melodrama, drama yang dialognya diucapkan dengan diiringi musik. Apa bedanya?
Ya, kalau misalkan yang tadi mah ada nyanyi-nyanyi, kalau ini mah ya kalau lagi mengucapkan ada iringan musiknya gitu. Farce gitu, gimana ini nyebutnya ya saya, farce gitu ya. Drama yang menyerupai dagelan, namun tidak sepenuhnya drama tersebut dagelan. Gimana tuh ya dagelan? Tablo, jenis drama yang lebih mengutamakan gerak. Para pemainnya tidak mengucapkan suatu dialog, jadi benar-benar bisu gitu. Namun dengan melakukan berbagai gerakan kayak pantomim, ya seperti itu ya. Sendra tari, gabungan antara seni drama serta seni tari ya, jadi dua-duanya ada gitu ini. Ya kalau lengkap sih kan kalau tadi cuma nyanyi doang gitu ya, tapi ini udah ada tari-tariannya banyak, kayak di misalkan kalian ke Trans Studio gitu ya, suka ada yang drama-drama sambil seni tari gitu ya, ada atraksi dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ke unsur-unsur drama. Di sini ada beberapa ya. Kita mulai dari tema atau ide pokok atau ide atau gagasan utamanya dari sebuah drama. Misalkan saya ingin buat drama temanya sekolah, nah itu tema ya. Alur, yakni jalan cerita dari pertunjukan drama, dimulai pada ya, jadi kalau drama tuh kalau di film tuh ada scene atau scene pertama, scene kedua, ada kalau ini sih namanya babak gitu ya, babak pertama sampai babak terakhir, bukan hanya di pertandingan olahraga saja tapi di drama juga ada. Tokoh drama, tokoh utama dan tokoh pembantu. Bisa nggak Pak tokoh utama itu lebih dari satu? Bisa. Yang jelas syarat tokoh utama itu muncul di setiap babak, nggak setiap babak, maksudnya muncul terus gitu, dan dia tuh salah satu orang yang menggerakkan cerita. Jadi bisa ada dua tokoh utama tuh, yang baik sama yang jahat gitu ya, itu bisa aja dua gitu. Tapi tokoh pembantu ya jelas lebih banyak lah ya, atau figuran gitu. Watak, ya jadi watak ini adalah perilaku dari si tokoh drama tersebut gitu. Ada protagonis dan antagonis. Protagonis itu adalah yang baik ya, pro itu baik pokoknya. Antagonis, itu yang berkebalikan, artinya yang jahat gitu ya, yang merusak si protagonis ini biasanya gitu ya. Latar adalah gambaran tempat, waktu bisa ada waktu, situasi, suasana gitu ya yang sedang berlangsung. Amanat, jelas setiap drama itu harus mempunyai amanat. Kalau tidak ada amanatnya, untuk apa ditonton kalau tidak ada amanatnya ya drama ya? Pasti ada amanatnya. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan dari pengarang cerita drama tersebut kepada penonton. Amanat itu bisa disampaikan melalui pesan para tokoh drama tersebut. Jadi bisa dari percakapan atau kalian menyimpulkan sendiri. Yang terakhir ya, ini ada strukturnya. Mungkin ini akan diterangkan di episode YouTube saya yang lainnya gitu ya. Nah, mungkin sampai segini dulu. Silahkan dicatat, dan ini cukup banyak karena waktu kalian 2 jam. Ingat, Selasa depan ulangan gitu ya. Yang nggak tahu tolong tolonglah dikasih tahu lah temennya gitu yang ini nonton gitu ya. Tolong catat semuanya yang tadi, terus kasih tahu bahwa besok hari Selasa akan ada ulangan. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan. Kalau ada yang masih tidak mengerti, silahkan ditanyakan lewat WA ya, seperti biasa ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.